Tadi menyinggung masalah majelis yang terkait 3 hukum tadi, hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Yang dimana dikatakan oleh majelis, ketika hukum adat dan hukum agama bertentangan dengan hukum positif, maka hukum agama dan hukum adat dikesampingkan. Berarti harus lebih taat pada hukum positif. Tetapi jikalau bagi saya pribadi, hukum apapun, saya warga negara Indonesia, bukan ceramah yang mulia. Maksudnya nanti ada kaitannya yang mulia. Ada kaitannya yang mulia. Itu kan menurut saudara bilang utang. Iya, ini baru saya bertanya yang mulia. Saya baru bertanya. Nah, sedangkan kan jikalau jadi pertanyaan belum, ini nanti saya bertanya. Nggak usah dulu saya. Saya tidak mengguru yang mulia. Bagi saya hukum agama lebih tinggi dari segala hukum. Yang lain tidak yang mulia potong. Saya setiap bertanya pasti yang mulia potong. Saya minta keadilan yang mulia. Yang lain tidak ada yang mulia potong. Setiap saya bertanya pasti yang mulia potong. Saudara bilang menurut saya hukum agama. Saudara bertanya kepada Nanti ada pertanyaannya. Ada pertanyaannya yang mulia. Ada pertanyaannya. Sekarang saya belum bertanya. Yang mulia sudah putus dulu. Lebih dulu. Terlalu kencang suara saya. Prof, saudara ahli, saya ingin bertanya. Tetapi saya sebelum bertanya ingin berandai sebagaimana yang mulia. Andaikan ada suami istri menikah, tapi ini tetap ada kaitannya dengan pidana. Suami istri menikah secara KUA sah, tetapi cerainya menurut agama. Setelah bercerai, si perempuan itu selesai masa iddah, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, tetapi secara sirih, bukan secara KUA. Nah, berarti di dalam status negara, suaminya yang dulu itu yang sudah pisahkan masih suaminya, dia melaporkan bahwasanya istrinya ini melakukan perzinahan. Itu termasuk hukum pidana bukan? Zina itu pidana. Pidana. Zina ya, perzinahan ya. Iya, perzinahan. Pidana. Ya. Sedangkan di dalam Islam ini bukan perzinahan, sebab mereka telah resmi menikah menurut agama. Nah, yang ingin saya tanyakan begini. Tadi saya sudah kasih perumpamaan. Pertanyaan saya, seorang anak di dalam Islam dia itu tidak bisa disebut anak, tetapi di dalam hukum negara disebut anak. Bagaimana, Prof, menurut Anda? Ya betul. Saya punya buku satu. Menulis buku. Saya menerbitkan buku tentang model peradilan pidana anak. Di sana ada bab tentang pembahasan tentang kualifikasi batas usia. Di Indonesia sendiri memang belum ada batas yang standar tentang dewasa. Ada agama, hukum saja berbeda-beda. Apalagi sebelum adanya Undang-Undang 35, Undang-Undang 11 12 di KUHP aja berbeda-beda. 297, 287, 294 beda-beda. Bahkan 15 tahun kalau korban perempuan misalkan gitu kan. Jadi yang dipakai enggak, karena kita hukum positif yang dijadikan rujukan, maka mau tidak mau kita merujuk ke hukum positif. Iya, jadi kan seperti tadi Prof, ya, saya bilang menurut aturan negara ya, itu kan perzinahan. Itu sudah dijawab. Hukum positif itu maksudnya hukum yang berlaku. Oh, Ya, terima kasih, saya perlu jelaskan. Jika dipertentangkan, ini jawabannya, maka hukum positif yang dipakai itu Pak. Ya, karena kita menganut ke legalistik. Itu toh. Ya. Nah, hukum positifnya, hukum yang saudara pakai itu yang mana? Yang tercatat di KUHP atau yang tidak? Itu jawabannya. berarti kalau seperti itu berarti hukum yang ada di sini lebih tinggi dari hukum Islam. Nah, ini pertentangan memang. Pada memang begini. Makanya sekarang sejak tahun 64 para ahli hukum pidana berkumpul. Nggak usah panjang, jawab saja. Oke. Ya, karena ini di luar nggak ada Ya. saudara. Saya tahu dari awal saudara juga sudah saya bilang. Ya. Kalau bukan kalian saudara tidak saja. Ya, ini pertentangkan antara hukum
Islam dan hukum nasional. Betul. Tidak, saudara. Mengerti? Loh, saudara ahli tidak di hukum Islam. Bukan ahli. Sudah. Saya akan. Tidak usah. Nanti menjadi penjurumuskan. Baik. Ya. Jadi jawaban saudara tadi yang bisa saya tangkap, maka saya jelaskan. Siap yang mulia. Jika ada pertentangan ini, itu yang saya tangkap. Oke. Saksi bilang, maka hukum positif yang digunakan. Betul atau tidak? Ya. Nah itu maka saya ambil Siap. jawaban ini. Betul, ya. betul. Tetapi kalau dipertentangkan, nanti akan kita ajukan lagi saksi yang ahli. Ahli misalnya, ahli perbandingan hukum dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Saya tahu saudara bisa menjawabnya, tapi bukan keahlian saudara. Ngerti Pak? Iya. Nah, itu bagaimana saudara menanggapi pertanyaan pertama ini? Saudara Prof, mohon maaf. Apabila seorang ayah anaknya umur 10 tahun tidak sholat dipukul oleh ayah, apakah termasuk tindak pidana? Tidak, karena itu pendidikan dalam batas-batas tertentu. Jangankan ada hubungan darah biologis, saya sebagai dosen membentak mahasiswa atau menghukum mahasiswa dalam kewenangan kapasitas saya mungkin dalam batas-batas kewajaran tertentu. Oke, terima kasih. Terus di dalam hadis itu dok, sebab ini tetap ada kaitannya dengan pidana. Baiklah, kaitannya dengan kasus mana? Jangan yang lain. Malik di dalam kitab Az-Zahirah, di situ beliau mengatakan, manintasaba ila ali baitin nabi falyudrab dorban wadi'an, yang artinya kalau ada orang yang mengaku sebagai cucu nabi Imam Malik, berarti kata beliau yudrob, harus dipukul, bukan pukulan biasa, wadi'an, dengan pukulan yang keras. Itu menurut Imam Malik. Bukan hanya dipukul, yushhar, diumumkan bahwasanya dia ini habib palsu, agar menjadi ibroh, pelajaran bagi orang-orang agar tidak mengaku-ngaku sama seperti dia. Bukan hanya dimasyhurkan, falyubhas tawilan, dipenjara dengan penjara yang lama, hatta tadharu taubatuhu, sehingga dia bertaubat kepada Allah SWT. Nah, apabila ada seseorang melakukan sebagaimana dikatakan Imam Malik itu dalam Islam, apakah itu termasuk pidana atau tidak? Terima kasih, Prof. Kalau di dalam KUHP kita, hukum positif pidana kita pemalsuan identitas tuh, diancam pidana tuh, ngaku-ngaku, bahkan mungkin bisa kebohongan publik. Ya, tetapi tindakan reaksi atas orang karena merasa dirugikan itu barangkali yang masih kita perlu perdebatkan. Itu yang perlu diperdebatkan. Terkait dengan kalau boleh saya tentang perkembangan hukum pidana, pembaharuan hukum pidana, kalau boleh diizinkan saya bisa mengkaitkan juga dengan bagaimana pengaruh hukum pidana Islam terhadap, walaupun saya terbatas, maaf saja, kemampuan saya terbatas. Tapi saya mengikuti perkembangan bahwa memang karena selama ini kenapa tadi saya katakan kenapa sejak tahun 64 kita ingin mengubah, mereform KUHP, karena sebetulnya baik ideologi, sosiologi dan lain-lain sebetulnya perlu dipertimbangkan untuk Indonesia. Positif kita yang ditanyakan. Iya. Nah, itu jawabannya siap. Izin dulu ya. Apakah seorang anak di bawah umur, seperti saudara Profesor bilang tadi, 18 tahun ke bawah, telah menikah dan punya anak, alias bapak dari seorang anak, apakah bisa disebut anak? Ya tadi normatif di dalam Undang-Undang 35 2014 termasuk juga di Undang-Undang 11 2012, apalagi dalam kondisi sebagai korban, maka itu dikategorikan anak. Walaupun terlepas itu karena memang di dalam normatifnya sebenarnya siap. Masuk anak atau tidak? secara normatif tidak. Siap. Terakhir yang mulia, terakhir. Berarti Prof, intinya pertanyaan saya pertama tadi, berarti intinya hukum positif itu yang kita pakai. Berarti walaupun di dalam Islam itu sah, positif, berzinahan, gitu kan? Intinya kan begitu berarti. Terima kasih. Dimulai. Izin yang mulia, mungkin saya mohon izin kepada yang mulia untuk agar keluarga saya dipermudah untuk masuk ke ruangan tunggu sidang ini. Sebab
kemarin sudah 3 kali ini. Ada beberapa kali setiap adik saya, istri saya, anak saya masuk itu dipersulit kecuali pengacara dengan alasan kalau besuk ya besuk aja ke Polda, begitu yang mulia. Paling itu saja permohonan saya kepada yang mulia. Ya, kita sama-sama mau dibantu lah. Satu hal kan tuntutannya apa? Jangan. Sambil jalan aja. Gimana Mas Habib? Habib tanggapannya Habib gimana? Saya sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar. Maksudnya gimana itu? Gimana, Pak? Tunggu saya keluar itu Habib. Ketidakadilan hukum. Gimana Pak? Ketidakadilan hukum dari Jokowi. Tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedasnya tidak.